Madam Tapuda, Mada ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kekuatan iman, kekuatan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023 kita semua bisa hadir di tempat ini, di salah satu wisata yang terkenal di kota maupun Kabupaten Bima, bahkan di mancanegara, yaitu salah satu aset yang dimiliki oleh Kecamatan Ambarawi, yaitu wisata Oivanda. Jadi wisata Oivanda ini beberapa tahun yang lalu menjadi perebutan, apakah aset Oivanda ini milik kota atau kabupaten. Tapi memang kami sebelum mendapatkan amanah dari rakyat, kami sudah berjuang untuk masyarakat Wera dan Ambarawi. Dan berkat perjuangan kami, di saat Madah diamanatkan oleh ratusan mahasiswa Ambarawi untuk menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Ambarawi, pada saat itu kami berjuang untuk mempertahankan wisata Oivanda ini menjadi aset Kecamatan Ambarawi. Jadi alhamdulillah telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bima, pemerintah Provinsi NTB, bahkan pemerintah pusat, bahwa Oivanda adalah wisata yang menjadi aset Kecamatan Ambarawi. Jadi alhamdulillah kita semua dapat hadir di sini. Kemudian selanjutnya sholawat serta salam kalau pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi yang dijuluki sebagai tokoh revolusioner sejati, Nabi yang telah melentangkan permadani kebebasan dan melengsarkan tirani-tirani penindasan. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini akan terus mempertahankan agama yang kita cintai bersama, yaitu agama Islam. Dan semoga jejak langkah sang Nabi kita akan kita ikuti sampai di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu keluarga besar yang hadir pada hari ini, yang Mada muliakan dan yang Mada hormati, yang tidak mampu Mada sebutkan satu persatu. Pada hari ini jujur, rasa bangga, kebahagiaan tidak mampu kami ukir dengan kata-kata. Betapa luar biasa perjuangan keluarga besar yang ada di Desa Rite, Desa Talapiti dan sekitarnya. Kita rela meninggalkan aktivitas pribadi, pekerjaan di rumah demi menghadiri kegiatan Lemada pada kesempatan hari ini. Insya Allah komitmen yang kami buat bahwa segala upaya, daya dan perjuangan Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bayar. Kita akan ciptakan perubahan di Kecamatan Wera dan Ambarawi. Itu yang perlu diingat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hari ini dalam rangka menghadapi pemilu 2024 nanti, memang kita di masyarakat Wera yang ada di masyarakat Wera dan Ambarawi harus benar-benar menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional, karena di mana arah pembangunan masa depan Kecamatan Ambarawi akan kita tentukan di tanggal 14, tepatnya hari Rabu, bulan 2 tahun 2024. Akan kemana Ambarawi ini? Akan kemana pembangunan? Akan kemana nasib Kecamatan Ambarawi? Apakah kemudian hati kita, nurani kita akan mampu ditukar dengan nilai rupiah yang hanya sebatas 50 sampai 100 ribu? Atau kemudian kita akan menentukan lewat kedaulatan pemilu nanti? Jadi saya berharap masyarakat Ambarawi harus benar-benar mampu menentukan sikap untuk arah pembangunan 2024 nanti. Jangan salah memilih. Kita harus benar-benar menentukan putra dan putri terbaik Kecamatan Ambarawi yang hari ini hadir mewakili aspirasi masyarakat Ambarawi pada khususnya. Harus benar-benar kita orbit minimal paling rendah 2 kursi,
Itu yang kemudian kami harapkan. Jadi saya tidak ingin nurani kemudian marwah Ambalawi ini diobok-obok, ya, dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan yang kemudian tidak mampu mempertanggungjawabkan keselamatan Ambalawi 5 tahun ke depan. Itu yang mesti dipikirkan. Hari ini kita bisa melihat bagaimana infrastruktur di Dalam Piti, bagaimana infrastruktur di Ambalawi, bagaimana pembangunan di sektor pertanian, sektor nelayan. Semua hari ini kebergantungan masyarakat ada pada pemerintah. Di mana pemerintah yang peduli terhadap pembangunan yang ada di Ambalawi? Maka oleh sebab itu, satu harapan saya, satu titipan pesan saya, mari kita rubah tatanan politik kita, kita rubah ya kebiasaan-kebiasaan lama. Kita harus memastikan bahwa orang Ambalawi akan mampu kita utus untuk berjuang di parlemen dalam rangka menentukan arah pembangunan Ambalawi di periode 2024 dan 2029. Itu yang saya harapkan. Jadi sebelum saya masuk pada inti pembicaraan kita pada hari ini, saya ingin membangun kesadaran politik kita yang ada di Ambalawi. Kita harus mulai menyadari bahwa selama ini 20 tahun sejak pemilu ini dilaksanakan secara langsung, nasib hak-hak rakyat Ambalawi dirampok oleh sistem hari ini. Kemana kita? Di mana kesadaran kita? Di mana nurani kita? Perjuangan Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini mayoritas sebagai petani tidak pernah mengenal terik panasnya matahari, derasnya air hujan, demi menyekolahkan kami, demi menyekolahkan anak Bapak dan Ibu sekalian. Tapi apa ketika kemudian kami sudah disekolahkan, kami tidak dihargai. Kita tunduk pada orang-orang yang memiliki modal, kita tunduk pada orang-orang yang memiliki uang. Apa gunanya kami disekolahkan kalau kemudian keakhirannya ya hanya yang kaya yang bisa menjadi pemimpin, hanya yang kaya yang bisa kita utus? Sampai kapan Dong Tua Madang? Ingat apa pesan itu sebagai Dong Tua? Anai bisa kain nahu meneti maco ai walin gomi, bisa kain nahu mengodoro ai walin gomi. Itu pesan itu sebagai Dong Tua. Kok hari ini kau hianati? Kenapa itu hianati? Manda hari ini hadir sebagai representasi daripada pemuda dan generasi Ambalawi, sebagai ikon, sebagai contoh perubahan politik yang ada di Kecamatan Ambalawi. Ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Maka saya berharap mulai hari ini sampai tanggal 14 nanti, jangan karena uang kita merubah nurani kita, jangan karena uang kita jual masa depan Ambalawi. Itu yang saya harapkan. Ya, pesan saya ini untuk seluruh para calon. Saya harapkan masyarakat Ambalawi harus memilih orang Ambalawi. Sejahat-jahatnya orang Ambalawi, pilih orang Ambalawi. Karena tidak mungkin orang Ambalawi tidak memikirkan masa depan Ambalawi. Itu yang saya harapkan Dong Tua Madang. Jadi jangan kita mau dibodohi. Jangan kita mau dibodohi. Ya, maka ukuran kesadaran masyarakat Ambalawi akan kita lihat di tanggal 14 nanti. Sadar dan tidaknya daerah Ambalawi akan ada hasilnya untuk kita ukur di tanggal 14 nanti. Itu yang saya harapkan. Kenapa kemudian saya harus mengadakan kegiatan di sini? Agar kemudian saya bisa bebas menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Saya ingin membangun kesadaran, semangat kita ini. Ya. Jadi Mada sudah mengelilingi 6 desa, mengelilingi seluruh kondisi petani, kondisi nelayan, kondisi pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Ambalawi ini. Ya. Apa perubahan yang ada di Ambalawi ini, Dong Tua Madang? Perubahan apa yang bisa kita lihat sekarang? Tidak ada. Kita hanya mendengar APBD daerah Kabupaten Bima 2.700 miliar. Kemana anggaran itu? Kemana anggaran itu? Kasihan pemerintah desa hanya mengelola uang 1 miliar lebih per tahun.
kita disuruh hidup mandiri dengan mengelola uang itu. Kalau 1 miliar lebih untuk membangun desa Talapiti dalam 1 tahun, itu tidak mungkin, teman-teman. Oleh sebab itu, kita harus punya perwakilan yang akan kemudian mengeksekusi kepentingan kita ini di Kabupaten Timah. Seringkali terjadi musyawarah di tingkat desa, semua dusun mengusulkan apa saja yang menjadi kebutuhan dusun lewat desa melalui musdes. Kemudian ada musyawarah kecamatan, seluruh kepentingan desa ini disampaikan di tingkat kecamatan melalui musyawarah tingkat kecamatan. Setelah itu aspirasi masyarakat Ambalawi dikirim oleh pemerintah kecamatan Ambalawi melalui pemerintah daerah. Pertanyaan Mada, siapakah orang-orang kita yang ada di daerah itu, yang ada di kabupaten, yang bisa memperjuangkan aspirasi kita ini? Soal dan perjuangan teman-teman Mada, lah usul kenapa beribu kali usulan tidak mungkin bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah kalau kemudian kita tidak punya wakil di sana. Nah, ini yang mesti kita pikirkan. Pikirkan masa depan kita ini. 5 tahun Ambalawi ini mau dibawa kemana? Nasib kita ini mau dibawa kemana? Tidak ada anggota DPR yang paham masyarakat sebuah-sebuah di Kiuma. Tapi yang kita harapkan anggota DPR ini mampu memikirkan nasib petani. Kabune kucai masyarakat, mateka sedoroga. Kabune kelapa masyarakat, kabune kuraba masyarakat, kabune alat tangkap ikan dan lain-lain. Ini yang mesti terus pikirkan teman-teman. Lain orang DPR dan beirok pikir masyarakat, tapi ne pikir nasib itu roge. Mau setahun lapa itu, tahun saya itu, kan moi itu, senar itu, kan itu yang kita harapkan. Maka Mada berharap, tolong jangan gadaikan kepentingan itu ini dengan uang. Itu yang Mada inginkan.